Perkenalkan, nama saya Ijia Yosari dari kelas PTIK kelas 06 angkatan 2011. Di sini saya akan menjelaskan 3 bahasa pemrograman. Sebelum saya masuk ke pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan apa pengertian dari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer adalah teknik komando atau instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu set aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Baiklah, kita akan masuk pada bahasa pemrograman pertama, yaitu bahasa Pascal. Pascal merupakan suatu bahasa komputer tingkat tinggi yang dibuat sekitar tahun 1970 oleh Niklaus Wirth dan digunakan untuk pendidikan komputer. Nama Pascal diambil dari seorang ahli matematika yang bernama Blaise Pascal yang menemukan mesin hitung pertama. Bahasa Pascal dirancang untuk menyelesaikan masalah dari berbagai kalangan pemakai, mulai dari para mahasiswa, pendidik, dan ilmuwan. Pascal adalah suatu bahasa pemrograman terstruktur. Hal tersebut berarti semua program yang Anda buat harus terstruktur dan teratur. Dalam hal ini ada pemakaian auto dan jam. Yang pertama itu kelebihan dari bahasa pemrograman Pascal. Yang pertama, tipe data standar. Tipe data standar yang telah tersedia pada kebanyakan bahasa pemrograman, Pascal memiliki tipe data standar. Yang pertama, tipe data standar Boolean. Yang kedua, integer. Yang ketiga, real. Keempat, char. Dan yang terakhir yaitu string. Yang kedua, kelebihan dari bahasa pemrograman yaitu user defined data type. Programmer dapat membuat tipe data lain yang diturunkan dari tipe data standar. Yang ketiga, strong list type. Programmer harus menentukan data dari suatu variabel, dan variabel tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menyimpan tipe data selain dari format yang ditentukan. Yang keempat yaitu terstruktur, memiliki sintaks yang memungkinkan penulisan program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Yang kelima, sederhana dan ekspresif, memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia, sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Bahasa Pascal juga merupakan bahasa yang digunakan sebagai standar bahasa pemrograman bagi tim Nasional Olimpiade Komputer Indonesia atau yang sering disebut dengan TOPI. Selain itu, bahasa Pascal masih digunakan dalam IOI. Dalam bahasa Pascal terdapat beberapa jenis tipe data yang bisa digunakan untuk sebuah variabel atau konstanta pada program. Tipe data tersebut antara lain adalah yang pertama, tipe data skripsi. Atau range variable. Selanjutnya, byte. Angka dari 0 sampai 255. Kemudian integer. Angka dari
min 32768 ke 32767. Kemudian real. Semua nilai pecahan dari 1E 38 ke 1E tambah 38. Kemudian boolean. Nilai true atau false. Kemudian char. Semua karakter dari tabel ASCII. Yang terakhir string. Semua huruf pasif dan kasa. Bagian-bagian dari program Pascal. Yang pertama, program heading. Judul program dalam Turbo Pascal bersifat opsional dan tidak ada pengaruhnya dalam program. Jika ditulis akan memberi nama program dan suatu daftar parameter opsional di mana program itu berkomunikasi. Daftar itu terdiri dari deretan identifier yang diakhiri dengan tanda kurung dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang kedua, user clause. Bagian user clause digunakan untuk menentukan library yang dibutuhkan saat proses program. Library merupakan file penyimpan subroutine yang secara berulang digunakan saat proses program. Library ini diistilahkan sebagai unit dalam Turbo Pascal yang terdiri dari sistem, overlay, sharp, DOS, CRT yang ditempatkan dalam file turbo TPL. Selanjutnya, variable declaration. Setiap variabel yang digunakan dalam program harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Cara penulisan ini adalah penulisan dari variabel declaration yaitu var _2 Selanjutnya, statement. Bagian ini merupakan inti dari program. Seluruh perintah dan urutannya serta proses I/O dalam program perlu disusun secara teratur oleh penyusun program. Yang terakhir, bagaimana membuat keterangan. Untuk membuat program Anda menjadi mudah dibaca dan dimengerti, maka perlu diberi keterangan yang akan diabaikan oleh compiler. Untuk membuat keterangan, gunakan tanda kurawal atau tanda kali. Yang kedua, yaitu bahasa pemrograman assembly. Bahasa pemrograman assembly atau bahasa rakitan adalah bahasa pemrograman komputer tingkat rendah. Bahasa assembly merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan berbeda-beda, tergantung dari arsitektur komputer yang digunakan. Berbeda dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa assembly atau rakitan biasanya memiliki hubungan satu dengan instruksi bahasa mesin. Kelebihan bahasa assembly, yang pertama, ketika dikompil lebih kecil ukuran. Yang kedua, lebih efisien atau hemat memori. Yang ketiga, lebih cepat dieksekusi. Sedangkan kekurangan dari bahasa assembly yang pertama, dalam melakukan suatu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Yang ketiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis.
Berikut adalah bagian-bagian dari program assembler. Yang pertama yaitu label, yang kedua mnemonik, yang ketiga operan, yang keempat komentar, dan yang kelima end. Di mana bagian-bagian dari